Oke, kembali lagi bersama saya. Ini ada kasus TV LED LG 32LF520A dengan kerusakan mati total alias lampu indikator tidak menyala sama sekali. Oke, kita bongkar dulu. Oke, kita tes dulu. Bulannya kita colokin dulu AC. TV ini tidak nyala sama sekali ya. Kita coba cek dulu tegangannya. Kita cek yang ada di regulator di bagian dioda ini, apakah dia mengeluarkan tegangan apa tidak. Oke, tegangan yang di sini ini nol, ada. Terus yang di sini di dioda ini ada 5 volt. Ini bagian 5 volt juga sama. Jadi di sini ini semua ada tegangannya 5 volt. Nah, sekarang yang ini, yang di sini ada 21 volt. Ini sama juga nih, 21 volt. Berarti tegangan yang di dioda ini yang enggak ada sama sekali. Nah, kita lihat dulu ini mengeluarkan tegangan di bagian apa. Kita cek dulu dia dioda ini, kita bongkar dulu ini mesin. Oke. Oke, ini regulator yang udah kita lepas dari motherboardnya, dari mesin ini. Nah, udah kita copot. Coba kita cek dulu tegangannya yang tadinya nggak keluar tegangan, apakah dia keluar tegangan. Kita colokkan dulu dia. Nah, kita tes dulu dioda yang tadi mengeluarkan tegangan 5 volt, ini yang 3 deh. Mana nyari ground nih? Ground. Kita tes dulu yang ini. Ternyata tegangannya jadi 12 volt. Yang tadi 5 volt. Yang tadi yang dioda yang tegangannya endol, yang bagian ini. Apakah dia mengeluarkan tegangan apa tidak? Ternyata tegangannya keluar, berarti kemungkinan kerusakannya itu ada di motherboard. Kita cek dulu, berarti power supply nya nggak apa-apa, normal ya. Inilah regulatornya sudah terlepas dari motherboardnya. Kita tes dulu tegangan yang tadi yang di sini, apakah masih tetap nol, apakah berubah. Kita colokkan dulu lagi. Oke, kita lihat tegangannya yang di sini.
Nah, sini 12 volt tadi. Nah, yang ini ada tegangannya, berarti regulatornya normal ini. Tidak apa-apa dia, berarti motherboardnya yang mati. Nah, ini naik ya, berarti regulator nggak apa-apa, alias power supply-nya nggak apa-apa. Problemnya ada di sini. Coba kita colokkan lagi, apakah tegangannya berubah lagi. Kita lihat dulu, kita cabut dulu. Nah, ini kita coba pasang kembali, apakah tegangannya masih normal apa tidak. Nah, ini udah kita colokin, TV-nya belum nyala juga. Kita tes lagi, ternyata tegangannya enggak keluar. Yang ini jadi buat turun, berarti motherboardnya rusak. Kita cek dulu tegangan yang ada di motherboard, apanya yang mati. Oke, kita tes dulu mana yang konslet. Kira-kira biasanya yang kapasitor seperti ini yang sering konslet. Nah, ini sudah kelihatan yang konslet. Ini satu, kita cek lagi. Nah, tidak ada suara. Nah, ini yang konslet dia. Kita coba copot dulu dia. Nah, ini dia kapasitor. Yang ini yang konslet, yang ada di motherboard. Biasanya kalau TV kayak gini, kita cek dulu kapasitor yang kayak gini nih. Kemungkinan dia kayak ini kan, yang ini yang konslet dia. Kita copot dulu dari motherboardnya. Nanti. Oke, kita copot dulu kapasitor itu. Kita copot dulu kapasitor. Kita copot dulu motherboardnya. Kita buka pakai blower. Oke, sambil membuka ini kita sambil cek komponen yang mati. Kita buka nih. Semua. Berhentiin. Dan ini sudah Kan masih on dia. masih perhatikan. Dan ini kita sudah mencopot kapasitornya. Nah, kita tes kapasitor yang ini. Ada dua kapasitor yang kalau yang ini enggak konslet dia, masih normal. Kita lihat yang ini. Nah, ini yang konslet dia. Nah, oke, kita pasang aja satu dulu ini. Yang ini yang konslet biarin aja. Ini motherboardnya. Ini udah saya pasang kapasitornya satu aja, kelihatan ya. Yang ini dia, yang ini. Nah, yang ini kita coba dulu, kita masukkan, kita pasang power supply-nya. Oke, lanjut kita coba dulu. Oke, jangan bergetar.
Pasang, coba dulu pasang, dan kita coba. Kita coba saja, coba dicoba dipasang dulu. Oke, tidak usah dibaut, kita coba aja dulu sebentar. Cek ini lampu indikator. Terang-terang. Oke, kita coba colokkan dia. Kita nyalakan dulu. Apakah dia mau menyala? Kita lihat lampu indikatornya menyala apa tidak. Colok, meledak kah? Menyala. Akhirnya. Lampunya menyala, kedip-kedip. Yang mana? Gak ada lampunya. Oh, hilang dia. Menyala Jabet, kedip-kedip saja sebentar. Kita tekan dulu tombol powernya. Dan hidup juga. Akhirnya. Apakah backlightnya menyala? Backlightnya tidak menyala. Lampunya aja menyala. Celek lagi. Kedip. Mati. Kedip. Hilang. Udah hidup artinya. Belum, Bet. Coba angkat. Hidup ini lampunya nggak nyala. Udah hidup. Ya, berarti masih belum normal. Sekarang kita cek dulu. Baru nyala lampunya aja ternyata. Berarti motherboardnya yang ngeflat sudah hilang. Tapi TV belum menyala. Kita colok ya, colok. Lampunya cuman kedip. Ya. Dan tidak hidup satu pun. Belum hidup dia. Ya. Oh, ininya belum dicolokin ya. Lupa ini ya. Ini backlightnya. Yang nyetrum. Oh, ternyata lupa nyolokin ini. Kita colokkan dulu dan kita colok. Pas. Dan kita pencet powernya. Colok. Akhirnya kita lihat, awas Bet, jatuh dia. Ambil. Dan TV-nya sudah menyala dan menyala. Yeay, berhasil. Akhirnya menyala. Kita pun menyala. Oke, menyala. Oke, menyala. Dan ini lihat. Ini siap. Jangan lupa like dan subscribe. Ini dia menyala. Sudah menyala. Berarti kita matikan. Permasalahannya tadi TV ini matinya adalah di kapasitor. Ini bagi teman-teman kalau ada permasalahan gini, ini TV-nya ingat tadinya ini mati total, lampu nggak nyala, tegangan di power supply drop. Gitu. Yang di dioda itu ada yang mati, tapi setelah dicopot motherboardnya ternyata tegangan yang di regulatornya normal. Berarti permasalahannya adalah di motherboard. Setelah saya cek, ternyata permasalahannya ada di kapasitor. Kita coba itu tes. Ini dia. Susah kan? Nggak kelihatan kan? Itu oke. TV sudah menyala. Dan sudah menyala. Gara-gara kapasitor kecil yang segini nih, TV-nya sampai mati, menyala.
Jadi Anda tidak usah mengganti, kita cek dulu kapasitor yang kecil ini. Oke, ukuran tester dioda kalau dia ngonslet dia akan bunyi nit. Demikian. Oke, kita tinggal ngasih TV-nya anten. Kita lihat, ya gambarnya ada walaupun masih gerimis, karena belum. Yang penting sudah ada, sudah nyala gambar, tinggal kasih anten yang bagus, sudah jring. Oke, cukup sekian dari saya.